Terima kasih saudara, masih bersama kami dalam Sapa Redaksi On Location. Nah sekarang saya selain dengan Pak Ketua KPU Bangli juga sekarang hadir Bapak Iwayan Sastra Puja selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Pormas dan SDM gimana? Salam sehat Pak. Sehat. Terima kasih atas waktunya. Eh, Mungkin saya langsung dulu dengan Pak Pujo. Pak, terkait dengan sosialisasi, kemudian partisipasi masyarakat. Nah, ini sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh KPU Bangli terkait dengan masalah sosialisasi ini sampai nanti kita menuju ke kampanye ya Pak ya. Silakan Pak Pujo, apa yang disampaikan? Baik, terima kasih. Saya ingin menyampaikan pertama bahwa kita menyelenggarakan pilkada ini masih dalam masa pandemi, ya. Jadi berbagai strategi sosialisasi Keseharian dari ya, mengerti mudah lah. Ada dimengerti. bahasa Balinya, ada juga bahasa Indonesianya. Nah ini eh, karena kita menyadari juga kaum milenial banyak yang tidak paham bahasa Bali, ya kita pakai bahasa Indonesia. Kemudian untuk pemilih yang usianya di atas 40 tahun barangkali yang sudah lanjut usia dan sebagainya, kita juga siapkan voice dalam bahasa Bali. Ya intinya tujuan kita adalah apa yang kita sampaikan itu dipaham dan dimengerti. Itu. Nah kemudian yang terpenting di sini yang kita ingin sosialisasikan adalah karena seperti yang saya sampaikan tadi, pilkada ini dilaksanakan masih dalam masa pandemi. Ya paling tidak kita punya beban agar jangan nanti masyarakat masih memiliki rasa khawatir. Ya, ada ketakutan datang ke TPS. Itu, ada ketakutan datang ke TPS. Nah, ini secara simultan kita lakukan ya, menyampaikan informasi itu baik itu melalui media sosial ya, melalui FB, IG, YouTube dan sebagainya. Ada hal-hal yang baru yang dilakukan nanti di TPS ya, untuk menjamin bahwa TPS itu memang betul-betul dalam keadaan sehat. Ya, penyelenggara sehat, TPS sehat, maka pemilih juga sehat. Jadi pemilih tidak usah khawatir lagi untuk datang ke
TPS. Ya, baik. Jadi memang KPU mensosialisasikan kepada masyarakat Ya. bahwa KPU menjamin Menjamin. bahwa pada saat datang ke TPS Ya. kita melaksanakan protokol kesehatan. Protokol Ketat kesehatan. sekali ya. Kalau Ya. nggak salah ada 12, 13, 14 hal baru. Sekarang sudah ada 15 hal baru. Sampai 15 hal Ya, baru. sudah ada 15 hal baru. Jadi ini upaya memang untuk mengantisipasi Iya. ya supaya Iya. masyarakat yang Ya, tidak khawatir. ya, yang tidak takut lagi. sudah punya euforia, ayo menjadi Iya. lebih lagi gitu ya, baik. Betul, Baik. Nah, sebelum saya kita lanjutkan, saya ke Pak Ketua. Pak Ketua, ini kan salah satu bentuk kampanye adalah debat ya, betul ya. Mungkin sebelum secara teknis mungkin nanti Pak Puja bisa Ya. menjelaskan. Tapi dengan Pak Ketua, kalau terkait dengan debat ini, seberapa penting Pak debat ini akhirnya harus diselenggarakan oleh KPU? Bagaimana Pak? Ya, baik, terima kasih. Jadi penerapan protokol kesehatan yang juga tentunya ada batasan-batasan bagi pasangan calon untuk bertatap muka secara langsung melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak. Tentu sekarang juga harus ditindaklanjuti dengan fasilitasi terkait dengan pelaksanaan debat. Nah, kenapa debat ini begitu penting bagi masyarakat? Jadi masyarakat yang tidak bisa hadir pada saat proses tatap muka oleh pasangan calon, tapi secara elektronik masyarakat bahkan sudah bisa menyaksikan bagaimana figur-figur pasangan calon yang akan maju sebagai calon bupati dan wakil bupati melalui acara debat publik yang kami fasilitasi secara maksimal sebanyak 3 kali. Jadi tentunya debat ini memiliki peran yang sangat penting kepada bukan saja pasangan calon, tetapi juga kepada masyarakat, di mana masyarakat juga dapat disajikan informasi-informasi yang pertama itu berkaitan dengan visi dan misi yang ditawarkan oleh pasangan calon kepada masyarakat kita. Yang kedua, masyarakat juga bisa mengenali rekam jejak pasangan calon. Biodata pasangan calon juga ditampilkan, terus pendidikannya apa, dan lain sebagainya. Berikutnya lagi juga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung bagaimana sih kemampuan kira-kira dari pasangan calon itu sendiri di dalam menyampaikan visi dan misi. Apakah masyarakat bisa meyakini apakah visi misi yang disampaikan itu akan dapat diwujudkan atau bagaimana? Jadi masyarakat ini akan memiliki berbagai karakter penilaian-penilaian yang mereka lakukan terhadap pasangan calon yang tampil di dalam acara debat ini. Jadi sangat penting sekali baik pasangan calon begitu juga oleh masyarakat. Nah, tentu kami juga karena kita tayangkan secara live streaming di YouTube kita juga melakukan monitor kira-kira respon masyarakat kita di dalam menyaksikan proses debat ini kayak apa. Jadi ternyata yang menonton dan menyaksikan debat ini ribuan dia masyarakat kita. Artinya apa? Nah, setelah proses debat ini kita juga mencari tahu bagaimana reaksi masyarakat. Ternyata masyarakat langsung memberikan penilaian-penilaian terhadap pasangan-pasangan calon yang tampil di dalam debat ini. Artinya apa? Jadi masyarakat benar-benar mulai memperhatikan, mulai juga mencari tahu pasangan calon bersama partai pengusulnya, begitu juga dengan program visi misi yang mereka hendak tawarkan kepada masyarakat kita. Jadi masyarakat sudah mulai kritis nih ya? Sudah mulai kritis, bahkan juga banyak komentar-komentar yang saya lihat baik di dalam Facebook grup yang ada di Bangli, ada juga di YouTube. Jadi komen-komen masyarakat itu sudah beragam maksudnya. Artinya inilah sesuatu hal yang sangat positif dan sangat penting dan strategis juga buat kami sebagai edukasi kepada masyarakat untuk menyampaikan bagaimana nanti di tanggal 9 Desember. Memastikan bahwa pasangan calon tidak saja kami, itu juga mengedukasi masyarakat untuk sama-sama nanti hadir ke TPS pada tanggal 9 Desember. Baik. Wah, ini memang ini ya menjadi luar biasa. Jadi kesempatan debat ini disampaikan supaya memang masyarakat paham betul siapa yang nanti sesuai dengan hati nurani dan keinginannya untuk dipilih gitu ya. Supaya memang ini keberlangsungan untuk 5 tahun pembangunan Bangli gitu ya. Nah, mungkin nanti sedikit kalau terkait dengan ini kan pastinya teknis dalam debat nanti apakah nanti bisa dijabarkan Pak Puja? Kalau secara umum seperti apa sih Pak? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya, bahwasanya tujuan dilakukannya debat itu kan ya menyebar luaskan profil, ya visi misi, program kerja dari pasangan calon ya kepada masyarakat dan pemilih. Nah, kemudian yang kedua adalah memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan masyarakat nanti dalam menentukan hak pilihnya kan itu. Nah, kemudian
debat itu juga melakukan pendalaman materi berdasarkan tema debat yang diangkat pada setiap debat itu. Ya tentunya merujuk kepada visi misi dari. Ini ada 3 kali debat. KPU Bangli membuat 3 kali debat ya? Ya, 3 kali debat. Debat pertama, kedua, ketiga bagaimana Pak? Pertama kemarin apa? Langsung karena aman. Ya. Kemarin ke Bupati dan Wakil Bupati langsung. Yang pertama itu debat kita yang pertama yang kita laksanakan pada tanggal 19 Oktober kemarin ya, karena kita memang kita mengambil pola maksimal di sini karena sesuai dengan ketentuan bahwa debat publik itu maksimal dilakukan 3 kali ya dalam masa kampanye ya, kita udah ambil 3 kali ya. Tujuannya adalah ya itu tadi benar-benar informasi itu tersampaikan kepada masyarakat ya, baik itu profil, misi program kerja daripada pasangan calon. Nah itu kemudian terkait dengan jadwal kita sudah menyepakati bahwa di debat yang pertama itu kita lakukan 19 Oktober kemarin ya, pesertanya adalah pasangan calon. Astungkara berjalan lancar ya. Kemudian yang kedua itu kita lakukan pada tanggal 6 November ya. Pesertanya adalah calon bupati ya, kemudian Astungkara juga berjalan lancar ya, dan Astungkara juga nanti yang ketiga yang akan kita lakukan di 18 November ini ya, mudah-mudahan berjalan lancar ya, kita sudah kan. Kalau yang ketiga ini pesertanya adalah calon wakil bupati ya, calon wakil bupati. Jadi yang pertama pasangan calon, yang kedua calon bupati, yang ketiga calon wakil bupati. Ini ada penajaman bupati, ada penajaman wakil bupati. Iya. Luar biasa. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi segmen berikutnya. Saudara jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini.